Politikus senior PDIP bongkar skandal politik, dokumen ijazah keluarga Jokowi bodong, jangan biarkan kuasai NKRI. Politisi senior PDIP, kembali memanaskan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam keterangannya pada 13 Juni 2025, Beathor mengklaim bahwa Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas dan tokoh PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi saat proses pencalonan Pilpres 2014, yang menurutnya merupakan hasil cetakan ulang tahun 2012. Saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, Beathor bahkan menyebut lokasi pencetakan ulang itu berada di Pasar Pramuka, Salemba, dan dilakukan oleh tim internal Jokowi yang berasal dari Solo. Nama-nama seperti David, Anggit, dan Widodo disebut sebagai pelaksana teknis. Bekerja sama dengan kader PDIP DKI seperti Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Sosok Widodo disebut sebagai aktor utama. Namun menurut Beathor, ia telah menghilang sejak kasus ini mencuat. Lebih lanjut, Beathor menyoroti keseragaman foto pada seluruh ijazah Jokowi yang menurutnya janggal, karena tiap jenjang pendidikan seharusnya menggunakan foto berbeda. Ia mendesak Andi Wijayanto untuk berani bersuara, menyebut bahwa jika benar, hal ini akan menjadi beban sejarah, bukan hanya bagi Jokowi, tetapi juga bagi institusi seperti UGM dan Bareskrim Polri yang terlibat dalam klarifikasi. Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janata dimasalahkan. Ya tapi apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang sekarang dipermasalahkan ini, apakah masih ada orang besar yang ada orang masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang ini kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak, dulu sudah di Singapura ya Pak? Hah? SMA dulu memang salah satu. Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya ngerti lah. Merekomendasikan sekolahnya? Merekomendasikan sekolah dari Yang nyariin. yang nyari sekolah Pak Jokowi. Kenapa Bapak dulu kok memilih Mas Gibran sekolah di luar negeri Pak? Kenapa SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri aja. Legislasinya, legalisirnya. Karena pejabatnya pasti beda. Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Berarti legalisirnya dari KPU? Iya, enggak, ini dari UGM. Oh iya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di cross check ke UGM. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan daftar primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Presiden Bapak Jokowi sebelumnya presiden, ya kan? Diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di yang punya UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Jadi Berarti kalau dilegalisir UGM, berarti UGM bisa tahu, oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. iya. Jadi selama ini kebijakan ijazah Jokowi asli atau palsu, seperti apa? Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Betul sekali tadi yang sampaikan. Kemarin siang, sebelum kalau mungkin teman-teman lihat saya teriak-teriak di atas Mokom ya, di atas mobil komando ya, di depan KPK.
saya paginya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan insya Allah itu juga pesan yang sangat bagus untuk KPUD di Surakarta agar mencontoh yang sudah dilakukan oleh KPU Pusat. Akhirnya kami tim mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019 dan 2014. Sementara yang kami dapat baru yang 2019. Ya gitu. Jadi baru satu. Kami masih menagih lagi untuk 2014. Apa pentingnya? Karena tidak mungkin sebuah salinan ijazah yang dilegislasi sekali itu digunakan beberapa kali. Nggak boleh. Jadi kalau digunakan itu ada batasnya. Jadi artinya kalau itu dilegalisasi, ya itu ya hanya digunakan pada saat itu. Makanya kami akan cek, benarkah dekan Fakultas Kehutanan yang melegalisasi pada tahun 2014 itu adalah orang yang ada pada saat itu, dekan yang bersangkutan. Karena yang 2019 sudah benar, itu yang kita lihat namanya Pak Dr. Budiadi, ya bukan Budiari tapi Budiadi, ya. Tapi kita masih menunggu yang 2014 yang kayak apa. Ini penting dan ini sekaligus alhamdulillah Dr. Tifa dan juga teman-teman semua, terima kasih matur nuwun atas semua doa dan supportnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear. Kami sampaikan. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget ketika saya nerangkan itu dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung ya. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini dua konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi. Saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di Komisi Informasi sidang atau kalian lengkapin. Uji konsekuensi. Saya ingin tahu ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU. Apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum? Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah itu kata-katanya yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapat fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh teman-teman dari pembela Jokowi, sebetulnya mereka sudah mulai panik. Mereka sudah mulai tidak percaya diri.
menghadapi proses hukum ini. Sehingga mereka mulai menekan kepolisian supaya segera ditetapkan tersangka teman-teman kami ini. Ini menunjukkan bahwa mereka juga yakin dan percaya bahwa alat bukti yang mereka ajukan itu tidak kuat secara hukum. Baik alat bukti, dokumen ijazah Pak Jokowi yang katanya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga ratusan saksi yang katanya sudah diperiksa, ya, ada 500 alat bukti yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Mereka sesungguhnya sampai hari ini sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap perkara ini, bahwa perkara ini tidak akan berujung pada penetapan tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 109 KUHP, perkara ini berdasarkan alat bukti yang kalau tidak kuat, maka harus dihentikan penyidikannya dengan terbit SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang alasannya adalah ada beberapa alasan. Satu, perkara tersebut bukan tindak pidana. Yang kedua, alat buktinya tidak cukup. Dan yang ketiga, dihentikan karena kepentingan hukum. Tiga alasan ini menurut kami sangat kuat dalam perkara yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, oleh karena itu kami mengharapkan supaya ke depan siapapun pihaknya, mari sama-sama kita hargai proses hukum. Termasuk juga yang terakhir adalah proses yang di Barreskrim. Hari ini proses hukum di Barreskrim dibuka kembali. Ya, karena terhadap ijazah Pak Jokowi itu dihentikan penyelidikannya atau SP2 lidik. Sehingga perkara ini harus dibuka kembali demi hukum. Kenapa? Karena sudah ada alat bukti yang baru berupa salinan resmi dari KPU yang menunjukkan bahwa yang diperiksa oleh Mas Roy Suryo, oleh Bang Wismon Sianipar dan Dr. Tifa itu sesuai dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, dan itu sesuai dengan dokumen yang disampaikan KPU. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Karena dalam salah satu video saya yang viral beberapa bulan yang lalu, tegas saya menyatakan, saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi, tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku, bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi clear itu kan. Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU, teman-teman semua. Walaupun aku joke ya, ini sangat serius dan fakta. Kalau Golkar keluar, tokohnya itu jadi Hanura, jadi Nasdem, jadi Gerindra. Kalau PDI Perjuangan keluar, tokohnya ke laut, hangus. Kayaknya ada karmanya gitu loh. Gitu ya. Lu lihat Arifin Pandegoro yang kaya raya dan langsung keluar di kantornya di jalan apa, Singamangaraja bikin partai, masuk laut. Roy Bebe Yanis kemana, si Arifin mana, toko ini gimana, Kwi Kian apa, semua asal keluar dari PDI, angus. Gitu ya. Gak ada, jadi orang gak ada.
Politikus senior PDIP, Bitor Suryadi, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait kiprah politik keluarga mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ia memperingatkan publik agar tidak membiarkan keluarga Jokowi, yang ia sebut sebagai bodong tanpa dokumen, menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Menurut Bitor, cengkeraman politik keluarga Jokowi sudah berlangsung lama dan sistematis. Ia menuding awal mula penguasaan itu dimulai dari level daerah, yakni di KPUD Solo, sebelum kemudian menjalar ke DKI Jakarta hingga mencapai KPU RI. Semua ini bukan sekadar kebetulan politik. Ada rekayasa terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Solo, Jakarta, hingga nasional. Mereka gunakan instrumen penyelenggara pemilu untuk memastikan kemenangan politik, ujar Bitor, Sabtu, tanggal 4 Oktober tahun 2025. Dalam analisisnya, Bitor menyebut strategi politik keluarga Jokowi melibatkan apa yang ia sebut sebagai partai coklat parcok. Melalui jalur ini, masa akar rumput digerakkan dan warga desa dikuasai dengan distribusi sembako. Ketika rakyat dipaksa tunduk karena perutnya dikendalikan, demokrasi sudah mati. Mereka kuasai TPS di desa-desa lewat sembako. Inilah politik paling kotor, tegasnya. Bitor juga menyingkap adanya kerjasama elit konsultan politik dengan jaringan lembaga survei nasional. Ia menuding nama-nama seperti M. Kodari, Juri Ardiantoro, Eko Sulistyo, hingga Denija sebagai aktor penting di balik layar. Mereka membangun opini lewat survei dan televisi, dibantu 9 lembaga survei besar. Semua terperdaya, seolah-olah hasilnya nyata. Padahal itu hanya rekayasa untuk menciptakan pemimpin bodong, katanya. Menurutnya, kombinasi media, lembaga survei, dan konsultan politik telah menciptakan ilusi demokrasi. Publik, lanjutnya, dipaksa percaya bahwa Jokowi dan keluarganya adalah pilihan rakyat, padahal hanyalah produk manipulasi politik. Lebih jauh, Bitor menilai hasil dari rekayasa politik ini adalah lahirnya pemimpin bodong, sosok yang ia klaim tidak memiliki pengalaman, pengetahuan, maupun legitimasi yang layak untuk mengelola negara. Bayangkan, negara sebesar Indonesia dipimpin figur tanpa dasar pemahaman sistem bernegara. Apa yang terjadi? Aturan hukum dilabrak, konstitusi diutak-atik, hukum baru dibentuk hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat terus jadi korban, ucapnya. Bitor menegaskan bahwa publik tidak boleh tinggal diam. Menurutnya, membiarkan pola semacam ini berlanjut sama saja menyerahkan NKRI ke tangan oligarki keluarga yang ia sebut bodong. Negara ini bukan milik keluarga, bukan milik segelintir orang yang lahir dari rekayasa politik. NKRI harus dijaga agar tetap sesuai tujuan konstitusi, menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Elit rakus, membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya, pungkasnya.